hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana Allah mengistimewakan makhluknya di antara makhluk-makhluknya yang lain, seperti itulah Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 bulan dalam satu tahun. Kedudukan bulan Ramadan sama dengan kedudukan matahari di antara bintang-bintang. Dia yang paling cerah cahayanya dan dia yang paling banyak manfaatnya. Dan ketika ia matahari muncul, maka bintang-bintang itu tidak terlihat lagi. Bahkan banyak ulama yang mengumpamakan kedudukan bulan Ramadan di sisi Allah sama dengan kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, seperti itulah Allah mencintai bulan Ramadan. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah Ramadan, maka kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi Yusuf di sisi Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita membaca hadis-hadis dan membaca fatwa-fatwa para ulama, kita akan menemukan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki 12 bulan dalam satu tahun. Meskipun semua bulan itu baik dan semua waktu itu baik, tetapi di antara yang baik akan ada yang lebih baik lagi. Contohnya seperti waktu di malam hari. Waktu malam itu adalah waktu yang baik. Namun waktu di sepertiga malamlah waktu yang paling istimewa. Dan juga waktu dalam satu pekan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hingga Ahad adalah hari-hari yang baik. Namun Sayyidul Ayyam atau pemimpinnya para hari adalah hari Jumat. Bahkan para ulama dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dan hamba-hamba Allah yang istimewa. Namun pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti sekarang ini, Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan, karena Ramadan adalah pemimpinnya para bulan. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan. Tapi saat ini saya hanya akan sharing sedikit saja tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dan saya berharap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, kalian akan bersyukur karena kalian telah bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 2020. Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pertama kali yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Tetapi di bulan Ramadan ini bukan hanya kitab Al-Quran yang diturunkan Allah SWT, melainkan kitab-kitab Allah yang lain seperti kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Semua kitab-kitab itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Hal ini menjadi bukti bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang dipilih Allah untuk menurunkan semua kitab-kitab. Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua yaitu bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan, di mana ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa melakukan puasa Ramadan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Mansuma Ramadunan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang artinya pada bulan ini, meskipun dosa kita besar sebesar gunung Uhud, bahkan melebihi gunung Uhud, tetapi pada bulan ini ketika kita menjalankan bulan puasa Ramadan, maka dosa-dosa kita akan. Keistimewaan yang ketiga yaitu pada bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan. Maksudnya jika kita melakukan amalan-amalan bulan Ramadan dan sunah-sunah bulan Ramadan dengan baik, maka pahala kita akan dilipat gandakan seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Fa idza kana Ramadanu tamiri fihi fa inna umrotan fi Ramadanan hujjah." Yang artinya, jika Ramadan tiba, berumrohlah karena saat itu umroh Ramadan senilai dengan haji. Keistimewaan yang keempat adalah di bulan Ramadan terdapat malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan lainnya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang baik dari 1000 bulan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam." Ya, keistimewaan yang ketiga, di bulan Ramadan terdapat puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Jadi semua umat muslim di dunia ini diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ketika kita sudah menjalankan puasa Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ketika kita sudah mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, seharusnya kita bersyukur karena kita masih diberi kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di bulan. Tetapi bulan Ramadan di tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan pada tahun sebelum-sebelumnya. Karena pada tahun ini kita seluruh umat muslim diberi cobaan dari Allah yang berupa tentaranya COVID-19. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19 bukan berarti kita tidak menjalankan amalan-amalan dan sunah-sunah bulan Ramadan. Tetapi kita harus lebih giat lagi untuk mengamalkan sunah-sunah bulan Ramadan agar kita dihapus dosa-dosa kita, agar kita ditolong Allah dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.